Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Hansel and Gretel Witch Hunter yang dirilis pada tahun 2013. Di dalam film ini bercerita tentang kakak beradik yang dibuang oleh ayah mereka di tengah hutan. Di hutan mereka berdua hampir dimakan oleh penyihir. Namun dengan kecerdikan mereka, penyihir itu berhasil dikalahkan. Sejak saat itu mereka berdua menjadi pemburu penyihir yang sangat terkenal. Suatu hari mereka menerima panggilan untuk membasmi penyihir kuat yang telah menculik anak-anak kecil di sebuah kota. Ternyata penyihir itu merencanakan sesuatu yang besar yang bisa menyebabkan perubahan besar pada dunia. Bisakah mereka berdua menghentikan rencana jahat dari penyihir itu atau justru sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kakak beradik bernama Hansel dan Gretel yang dibawa ke sebuah hutan oleh ayah mereka. Ayah mereka dengan sengaja membawa mereka ke tengah hutan dengan maksud yang tidak jelas. Di dalam gelapnya hutan, Hansel dan Gretel tetap menunggu ayah mereka untuk kembali dan menjemput mereka. Namun ayah mereka tidak kunjung datang. Karena kelaparan, mereka berdua memutuskan untuk berkeliling hutan. Kemudian mereka pun menemukan sebuah rumah yang sangat-sangat aneh. Rumah itu terlihat sangat cantik dari luar dan setelah mendekati rumah itu mereka sadar bahwa rumah itu terbuat dari permen. Hansel dan Gretel langsung memakan sedikit permen dari rumah tersebut untuk mengganjal perut yang lapar. Tak lama kemudian pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Ketika masuk ke dalam rumah tersebut, Hansel dan Gretel sangat terkejut karena rumah itu dimiliki oleh seorang penyihir jahat. Penyihir ini dengan sengaja membuat rumah dari permen untuk menjebak anak kecil dan langsung memakan mereka. Penyihir itu terus meminta Hansel untuk memakan permen dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian saat dirinya akan memasak Hansel, Gretel dengan cerdik langsung melepaskan dirinya dan mencoba melawan penyihir tersebut. Si penyihir mencoba melawan menggunakan ilmu sihirnya pada Gretel, tapi anehnya ilmu sihir tidak bisa melukai mereka berdua. Setelah itu Gretel melepaskan Hansel dan mereka berdua pun mengalahkan penyihir itu dengan cara membakarnya di dalam oven. Setelah kejadian itu, Hansel dan Gretel mengabdikan diri mereka untuk menjadi pemburu penyihir. Mereka berkelana ke banyak tempat dan mereka telah membunuh hingga ratusan penyihir. Dalam 15 tahun, Hansel dan Gretel berhasil menjadi pemburu penyihir yang sangat terkenal. Mereka pun mendapatkan bayaran dari tiap kota yang menyewa jasa mereka. Kini mereka disewa oleh wali kota Engelman yang memimpin kota Augsburg. Sesampai di kota itu, Hansel dan Gretel langsung mencegah tindakan semena-mena dari seorang sheriff bernama Sheriff Beringer yang mencoba mengeksekusi seorang gadis cantik bernama Mina. Mina ini dicurigai sebagai seorang penyihir. Namun setelah Hansel memeriksa Mina, dirinya tidak menemukan tanda-tanda bahwa dia adalah seorang penyihir. Di kota itu telah terjadi banyak kasus penculikan anak-anak. Semua orang berpikir bahwa penyihir yang telah menculik anak-anak di kota tersebut. Wali kota pun meminta Hansel dan Gretel untuk membantu mereka dalam memburu penyihir. Hansel dan Gretel pun memulai penyelidikan mereka. Ketika berada di dalam hutan, mereka berdua berhasil menemukan dan mengalahkan seorang penyihir bertanduk. Setelah berhasil mengalahkannya, Hansel dan Gretel memeriksa rumah penyihir itu dan menemukan sebuah kalender yang menunjukkan bahwa para penyihir akan melakukan perayaan di malam bulan dara. Malam bulan dara merupakan malam yang suci bagi para penyihir dan mereka biasanya mengadakan pertemuan besar-besaran di malam itu. Selain itu, mereka juga akan membuat ramuan yang bisa membuat mereka kebal terhadap api. Perayaan itu akan terjadi 3 hari lagi. Kemudian wali kota mendatangkan seorang penjaga hutan bernama Jackson. Jackson ini akan membantu Hansel dan Gretel masuk ke dalam hutan sehingga mereka tidak akan tersesat. Mereka memutuskan melanjutkan penyelidikannya besok pagi karena ketika malam hari para penyihir menjadi sangat kuat. Di tempat lain, setelah Hansel dan Gretel tiba di kota, Sheriff Beringer merasa tidak senang dengan kehadiran mereka. Sheriff merasa tersaingi dengan kehadiran Hansel dan Gretel. Sebenarnya, Sheriff ini juga tidak menyukai wali kota Engelman karena sejak kehadirannya, Sheriff menjadi kehilangan kekuasaan atas kota tersebut. Karena tidak mau kalah, Sheriff Beringer menyewa 4 pemburu untuk menemukan anak-anak yang diculik oleh para penyihir. Sheriff memaksakan 4 orang itu untuk segera pergi ke hutan di malam hari agar pekerjaan mereka cepat terselesaikan. Karena dijanjikan bayaran dalam jumlah yang sangat banyak, keempat orang itu pun langsung pergi ke hutan saat itu juga.
Saat sedang makan di tengah hutan, mereka kedatangan seorang penyihir cantik bernama Muriel. Awalnya mereka tidak sadar bahwa itu adalah penyihir karena Muriel memiliki wajah yang cantik. Namun saat wajah Muriel berubah menjadi menyeramkan, keempat orang itu langsung lari karena ketakutan. Muriel berhasil membunuh 3 dari 4 pemburu tersebut. Seorang pemburu yang masih hidup diberi ilmu sihir sehingga pemburu ini memakan cacing dan belatung yang berada di tanah. Sementara itu, Hansel dan Gretel sedang berada di sebuah bar. Mereka sedang berunding bersama Jackson untuk menyusun rencana perburuan besok. Kemudian datanglah seseorang bernama Ben. Ben ini adalah penggemar berat dari Hansel dan Gretel. Sejak kecil, Ben ingin menjadi pemburu penyihir seperti Hansel dan juga Gretel. Kemudian ia pun banyak bertanya tentang tips dan trik membunuh penyihir serta kebenaran tentang Hansel dan Gretel yang kebal terhadap ilmu sihir. Gretel menjelaskan bahwa mereka memang kebal terhadap ilmu sihir, tapi Gretel sendiri tidak tahu apa yang membuat mereka kebal terhadap sihir hitam. Karena Ben banyak berbicara, Hansel pun mencoba untuk mengusir Ben. Kemudian datanglah salah satu pemburu yang telah disihir oleh Muriel sebelumnya. Pemburu itu menyampaikan pesan yang berisi bahwa mereka semua akan segera mati. Kemudian tubuh pemburu itu meledak dan mengeluarkan banyak belatung. Kini kita akan melihat sosok penyihir yang sangat kuat, yaitu Muriel. Muriel adalah penyihir yang sangat hebat dan juga jahat. Dialah dalang dari kasus menghilangnya anak-anak di kota Augsburg dengan bantuan kedua rekan penyihirnya, yaitu penyihir rambut coklat dan penyihir rambut Landa. Mereka bertiga sedang sibuk meracik ramuan untuk membuat tubuh penyihir menjadi kebal terhadap api. Api adalah kelemahan terbesar bagi para penyihir. Maka dari itu, jika ramuan tersebut berhasil, mereka akan menjadi penyihir abadi dan tidak terkalahkan. Dalam eksperimennya, mereka meminta seorang bocah untuk memakan kata, dan setelah itu Muriel membunuh si bocah dan meminta rekannya untuk memakan hasil eksperimen tersebut. Hasilnya, tubuh mereka mampu menahan api, tapi hanya dalam waktu yang sebentar. Muriel berencana untuk membuat ramuannya lebih kuat saat malam bulan darah. Keesokan paginya, Hansel pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang. Kemudian Hansel bertemu dengan Mina. Mina sangat berterima kasih pada Hansel karena dia telah menyelamatkannya. Lalu Mina bertanya apakah ada penyihir baik di dunia ini. Tanpa ragu, Hansel menjawab bahwa di dunia ini tidak ada penyihir yang baik. Setelah itu, Hansel memberitahu Mina bahwa dirinya memiliki penyakit diabetes dan setiap hari dirinya harus menerima suntikan insulin. Jika Hansel tidak mendapatkan suntikan insulin, dirinya akan mati dalam beberapa jam. Ia memiliki penyakit ini karena dulu dia dipaksa memakan banyak permen oleh penyihir di tengah hutan. Mina tahu cara menyembuhkan Hansel dari diabetesnya, akan tetapi Hansel menolak untuk disembuhkan. Di sini terlihat bahwa Mina seperti memiliki perasaan suka pada Hansel. Di siang hari, Hansel, Gretel, dan Jackson mulai memburu penyihir yang lain. Di tengah hutan, mereka berhasil menemukan penyihir yang merupakan salah satu rekan Muriel. Mereka pun berjuang dengan keras untuk menangkap penyihir tersebut. Singkat cerita, Hansel dan Gretel berhasil menangkap penyihir itu hidup-hidup. Mereka segera membawa penyihir itu ke markas untuk diinterogasi. Hasil dari interogasi itu adalah Muriel membutuhkan 12 anak untuk dijadikan ramuan yang mampu membuat para penyihir kebal terhadap api. Kriteria anak yang diculik oleh Muriel adalah anak yang lahir di setiap 12 bulan. Jadi, satu anak mewakili 1 bulan. Muriel baru menculik 11 anak, yang berarti dia akan segera menculik seorang anak lagi. Hansel pun segera mencari tahu identitas dan alamat dari rumah anak yang akan diincar oleh sang penyihir. Dari catatan kelahiran di kota Augsburg, Hansel menemukan identitas dari satu-satunya anak yang lahir di bulan April. Kemungkinan besar anak ini akan menjadi target penculikan berikutnya. Setelah menemukan alamat rumah gadis itu, Hansel segera pergi ke rumah tersebut, sedangkan Gretel akan menjaga penyihir yang mereka tangkap. Tanpa diduga, Muriel dan rekannya melakukan serangan ke kota Augsburg. Dengan memanfaatkan keributan itu, penyihir rambut coklat berhasil menculik anak terakhir. Hansel pun mencoba untuk mengambil kembali anak itu, tapi sebelum itu dia harus berhadapan dengan penyihir rambut coklat. Hansel gagal mendapatkan gadis itu dan dirinya malah terbawa ke hutan saat ingin mengajar penyihir rambut coklat. Di sisi lain, Muriel datang menemui Gretel dan Jackson. Gretel sangat kaget karena Muriel adalah penyihir yang mampu merubah wajahnya menjadi wajah manusia normal. Hal ini merupakan salah satu keahlian dari penyihir tingkat tinggi. Gretel dan Jackson mencoba untuk melawan Muriel, namun Muriel ini sangatlah kuat hingga mereka pun kewalahan.
Jackson meninggal saat mencoba menyelamatkan Gretel. Melihat adanya peluang, Ben yang dari tadi ada di sana langsung membawa Gretel kabur. Kemudian Muriel pun segera pergi setelah dirinya membebaskan rekannya yang ditangkap. Keesokan harinya, para warga kota Augsburg menyalahkan Hansel dan juga Gretel karena mereka telah memancing penyihir hingga membuat kota menjadi hancur. Seri Beringer juga menyalahkan wali kota Engelmann karena telah membawa Hansel dan Gretel ke kota mereka. Para warga kota berniat untuk mengeksekusi Hansel dan Gretel. Meskipun begitu, wali kota Engelmann terus membela Hansel dan Gretel. Dia tahu betul bahwa Hansel dan Gretel memiliki niat baik untuk menangkap para penyihir. Karena wali kota terlalu banyak bicara, Seri Beringer langsung membunuhnya di hadapan semua orang. Sementara itu, Gretel akhirnya sadar dari pingsannya. Ben pun menceritakan semua yang ia ketahui tentang kejadian kemarin. Di situ Gretel melihat selembar koran yang terdapat wajah seorang wanita yang mirip dengan ibunya. Gretel pun bertanya pada Ben tentang wanita tersebut. Dahulu wanita itu dituduh sebagai penyihir, tetapi dirinya tidak mau mengakui hal tersebut. Hingga pada suatu hari wanita itu pun dibakar hidup-hidup. Gretel merasa bahwa wanita itu adalah ibunya. Dia teringat bahwa dulu sebelum ayahnya membuang mereka ke hutan, ibunya seperti memberikan mantra pada Hansel dan juga Gretel. Kemudian Gretel pun segera pergi mencari Hansel di hutan untuk membicarakan tentang orang tua mereka. Saat sedang menyusuri hutan, Gretel malah ditangkap oleh anak buah Seri Beringer. Gretel langsung diajar habis-habisan oleh anak buah Beringer. Dari kejauhan, seorang troll bernama Edward merasa kasihan pada Gretel. Karena tidak tahan melihat Gretel diajar, Edward langsung membunuh Seri Beringer dan juga anak buahnya. Setelah menghabisi mereka, Edward membawa Gretel ke tempat yang aman dan membantu mengobati luka Gretel. Setelah itu, Edward pun kembali ke markas para penyihir. Setiap troll biasanya bekerja menjadi anak buah dari penyihir. Di sisi lain, Hansel yang menyangkut di atas pohon diselamatkan oleh Mina. Lalu Mina pun mengobati luka Hansel. Kemudian Mina meminta Hansel untuk berendam di air karena itu bisa membantu mempercepat pemulihan luka yang dialami Hansel. Awalnya Hansel menolak karena dirinya tidak bisa berenang. Tapi ketika Mina berkata bahwa dia akan ikut berendam, Hansel pun dengan cepat melepas pakaiannya dan ikut berendam di air bersama Mina. Kemudian mereka pun berciuman dan akhirnya mereka pun melakukan mantap-mantap. Setelah mantap-mantap, Hansel pun segera pergi mencari keberadaan Gretel. Kemudian Hansel menemukan sebuah rumah tua yang telah ditinggalkan. Hansel pun masuk ke dalam rumah itu untuk mengeceknya. Kemudian Hansel dikagetkan oleh kehadiran Gretel yang dari tadi sedang bersembunyi di rumah tersebut. Tanpa sengaja mereka menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang terlihat seperti sarang penyihir. Saat berkeliling rumah itu, Hansel menemukan sebuah kamar yang mirip dengan kamar mereka sewaktu kecil. Mereka pun sadar bahwa itu adalah rumah lama mereka. Gretel mencoba mengajak Hansel untuk membicarakan tentang kebenaran orang tua mereka. Akan tetapi Hansel menolak membicarakan orang tua mereka yang dia anggap sangat kejam karena tega membuang mereka di hutan. Tanpa mereka sadari, Muriel tiba-tiba saja datang ke rumah tersebut. Di sana dia mulai bercerita tentang kebenaran dari ibu Hansel dan juga Gretel yang bernama Adriana. Dahulu Adriana adalah seorang ratu penyihir putih. Penyihir putih ini adalah penyihir yang baik, sedangkan penyihir yang jahat disebut penyihir hitam. Adriana merupakan penyihir putih yang sangat kuat sehingga para penyihir hitam tidak berani macam-macam dengannya. Dia menikah dengan seorang petani dan memiliki anak yaitu Hansel dan juga Gretel. Pada hari di mana Hansel dan Gretel dibuang, para penyihir hitam berencana untuk membuat ramuan yang mampu membuat mereka kebal terhadap api. Akan tetapi bahan terakhir dari ramuan itu adalah jantung dari penyihir putih. Karena Adriana terlalu kuat untuk dikalahkan, Muriel berencana untuk mengambil jantung Gretel sebagai penggantinya. Kemudian Muriel dengan sengaja menyebarkan gosip tentang Adriana yang merupakan seorang penyihir. Muriel melakukan itu untuk menyingkirkan Adriana sehingga dirinya bisa menculik Gretel. Setelah gosip menyebar, warga kota mendatangi rumah Adriana untuk membakarnya hidup-hidup. Adriana hanya bisa diam saja karena penyihir putih tidak boleh menggunakan sihirnya pada manusia biasa. Oleh karena itu tanpa perlawanan Adriana pun langsung dibakar di hadapan orang-orang. Kemudian suami Adriana juga ikut dihukum gantung. Ternyata selama ini orang tua Hansel dan Gretel hanya berniat melindungi mereka berdua dengan membawa mereka ke dalam hutan. Alasan Hansel dan Gretel kebal terhadap ilmu sihir adalah karena sebelum dibawa ke hutan, Adriana telah memberi mantra yang membuat mereka kebal terhadap ilmu sihir dari penyihir hitam. Setelah bercerita, Muriel langsung menyerang Hansel dan juga Gretel. Muriel berhasil melumpuhkan Hansel dengan mudah, lalu menculik Gretel untuk diambil jantungnya. Keesokan paginya Hansel kaget karena Mina berada di rumah lamanya. Hansel melihat banyak bahan-bahan dan peralatan penyihir.
Di sini Hansel pun tahu bahwa Mina adalah seorang penyihir putih. Mina membuat obat-obatan dengan ilmu sihirnya sehingga Hansel bisa pulih dari luka berat dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian Hansel berencana untuk menyerang para penyihir hitam dan menyelamatkan Gretel. Mina pun membantu Hansel dengan memberi mantra pelindungan pada semua senjata milik Hansel. Dengan mantra itu, senjata milik Hansel bisa digunakan untuk membunuh para penyihir hitam dalam sekali tembak. Selain Mina, Hansel juga mengajak Ben untuk membantunya menyelamatkan Gretel. Sebelum menuju ke sarang Muriel, Hansel, Ben, dan Mina memasang banyak jebakan di hutan agar para penyihir tidak bisa kabur dari tempat itu. Di lain tempat, Gretel akhirnya terbangun di sarang Muriel. Di sana, dia melihat anak-anak yang diculik oleh Muriel. Gretel juga bertemu dengan Edward yang bekerja untuk Muriel. Kemudian Gretel serta 12 anak yang diculik dibawa ke atas bukit untuk dijadikan makanan bagi para penyihir yang hadir di perayaan bulan darah. Saat bulan memancarkan cahaya merah, Hansel langsung muncul dan membunuh para penyihir hitam. Dengan bantuan Mina, mereka berhasil membunuh banyak penyihir hitam yang hadir di sana. Saat Muriel berusaha mengambil jantung Gretel, dengan cepat Edward langsung memukul Muriel. Edward pun dengan segera melepaskan Gretel yang saat itu sedang terikat. Muriel tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia langsung menyerang Edward hingga Edward terjatuh dari atas tebing. Gretel pun menjadi marah dan terjadilah pertarungan antara Gretel dan Muriel. Singkat cerita, Hansel, Gretel, dan Mina berhasil membunuh hampir seluruh penyihir hitam. Akan tetapi beberapa penyihir serta Muriel berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Jebakan yang dipasang Hansel sebelumnya mampu membunuh beberapa penyihir hingga menyisakan Muriel. Saat akan mengejar Muriel, Gretel pergi sebentar untuk menyelamatkan Edward. Sementara itu, Ben yang dari tadi menunggu di hutan berhasil melumpuhkan Muriel. Kemudian Ben pun mengajak Hansel dan Mina untuk mencari keberadaan Muriel yang bersembunyi di sekitar situ. Lalu tibalah mereka di rumah permen di mana Hansel dan Gretel pertama kali membunuh seorang penyihir. Tiba-tiba saja Muriel menyerang mereka. Untuk menyelamatkan Hansel, Mina rela mengorbankan dirinya. Akibat luka tusukan yang didapatkan, Mina pun meninggal dalam pelukan Hansel. Sebelum meninggal, Mina meminta Hansel untuk membunuh Muriel. Setelah itu terjadilah pertarungan antara Hansel dan Muriel. Gretel tiba di waktu yang tepat dan mereka berdua pun berusaha dengan keras untuk membunuhnya. Saat akan membunuh Muriel, Hansel tiba-tiba saja menjadi lemas. Hal ini dikarenakan dia membutuhkan suntikan insulin. Gretel dengan cepat memberikan suntikan insulin pada Hansel. Singkat cerita, Hansel dan Gretel berhasil membunuh Muriel dengan memenggal kepalanya. Setelah kejadian itu, Hansel dan Gretel melanjutkan perjalanan mereka sebagai pemburu penyihir. Tapi kali ini mereka tidak berdua saja. Mereka mengajak Edward dan Ben untuk ikut menjadi pemburu penyihir. Kini mereka pun memulai kisah perburuan mereka. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.